Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang terletak jauh dari keramaian, terdapat sebuah bioskop tua yang sudah lama ditinggalkan. Gedung tersebut, yang dulunya megah dan menjadi pusat hiburan utama, kini hanya menyisakan kenangan. Dinding-dindingnya mengelupas, lampu-lampunya padam, dan kursi-kursi yang dulu nyaman kini berdebu, tersebar begitu saja di seluruh ruang utama. Beberapa orang mengatakan bahwa tempat itu angker, dan kisah-kisah aneh mulai terdengar setelah bioskop tersebut ditutup. Namun, di antara para remaja kota, ada satu kelompok yang tidak takut dengan cerita-cerita seram itu. Kelompok ini, yang terdiri dari 4 orang, berencana untuk mengunjungi bioskop tua tersebut pada malam hari. Mereka ingin membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah cerita belaka, sebuah cerita urban yang dibuat untuk menakut-nakuti orang. Di malam yang gelap, mereka berdiri di depan pintu utama bioskop. Tanpa ada penjaga, tanpa ada siapapun di sekitar, mereka dengan santainya membuka pintu besar yang terbuat dari kayu berat. Suara derit pintu yang terbuka terdengar sangat keras di tengah malam yang sunyi. Udara di dalam ruangan terasa dingin, bahkan lebih dingin daripada malam itu sendiri. "Gimana? Takut?" tanya Dwi, salah satu dari mereka, dengan nada mengejek. Dia melangkah masuk lebih dulu, disusul oleh Eko, Lani, dan Maya. Mereka berempat menyusuri lorong yang dipenuhi dengan poster-poster film yang sudah pudar warnanya. Di ujung lorong itu, mereka menemukan pintu besar yang mengarah ke ruang utama bioskop. Pintu itu tampak seperti baru saja dipasang, dengan bingkai yang sangat kokoh. Lani, yang selalu penasaran, mencoba mendorong pintu tersebut. Dengan sedikit usaha, pintu itu terbuka. Mereka pun melangkah masuk ke dalam ruang bioskop. Ruangan itu sunyi sekali, kecuali suara langkah kaki mereka yang menggema di seluruh ruang. Layar raksasa di depan mereka tampak menghitam, dan di belakang layar, hanya ada ruang gelap yang tak tampak apa-apa. Kursi-kursi bioskop yang dulunya tersusun rapi kini hancur dan berantakan. Beberapa kursi terlihat terbalik, seolah-olah seseorang telah dengan sengaja merusaknya. Maya, yang agak ragu, melihat sekeliling. "Apakah kalian merasa ada yang aneh?" tanyanya dengan suara gemetar. Semua terdiam sejenak, mencoba merasakan atmosfer tempat itu. "Mungkin cuma perasaan kalian saja," jawab Eko mencoba tenang, meskipun ada keraguan dalam suaranya. Tiba-tiba, dari balik layar besar, terdengar suara langkah kaki. Mereka semua terdiam, tubuh mereka tegang. "Siapa itu?" tanya Lani dengan suara parau. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah kaki yang semakin jelas terdengar mendekat. "Harusnya gak ada siapa-siapa di sini," kata Dwi dengan gugup. Mereka mulai merasa tidak nyaman, dan dalam sekejap, ada perasaan dingin yang mulai merasuki tubuh mereka. Seolah ada sesuatu yang mengintai mereka dari kegelapan ruang bioskop itu. Tiba-tiba layar bioskop menyala dengan sendirinya. Mereka semua terkejut, dan di layar itu tampak gambar hitam putih yang buram. Suara gemuruh terdengar, lalu sebuah suara bisikan terdengar pelan namun jelas. "Kamu tidak akan pernah bisa keluar." Mata mereka terbuka lebar, dan tubuh mereka mulai gemetar. Maya berusaha melangkah mundur, namun kakinya terasa sangat berat. Lani mencoba menekan tombol pada remote yang entah dari mana munculnya, namun layar bioskop tetap menampilkan gambar yang semakin kabur dan suara bisikan yang semakin keras. Tiba-tiba, lampu bioskop yang padam itu menyala sekejap, dan ketika menyala, sosok hitam berdiri tepat di depan layar. Sosok itu tinggi dan kurus, dengan mata yang sangat besar dan kosong, memandang mereka dengan tatapan kosong yang membuat darah mereka membeku. Wajahnya tidak jelas, seperti wajah yang terdistorsi, tapi tatapannya menakutkan sekali. Mereka semua terdiam, bahkan tidak berani bernafas. Namun, saat layar kembali mati, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan ruangan yang kembali gelap. Suasana menjadi semakin mencekam, dan detak jantung mereka terasa begitu keras. Beneran ada sesuatu," bisik Maya dengan gemetar. Namun, sebelum ada yang bisa menjawab, suara pintu belakang ruang bioskop terdengar dibuka.
Langkah-langkah berat mulai terdengar dari luar, semakin mendekat. Apakah mereka benar-benar sendirian di sana? Suara langkah-langkah berat semakin jelas terdengar dari balik pintu. Ruang bioskop yang gelap terasa semakin mencekam, seolah-olah setiap sudutnya dipenuhi dengan bisikan yang tidak terlihat. Eko dan Dwi saling berpandangan. Keduanya berusaha menenangkan diri meskipun mereka jelas merasa ketakutan. Ini pasti hanya angin atau semacamnya, ujar Dwi, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Namun, raut wajahnya sudah tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Eko mengangguk setuju, tapi dia tahu bahwa kata-kata itu hanyalah upaya untuk mengusir rasa takut yang semakin menyelimuti mereka. Lani yang lebih penasaran dari yang lain, melangkah perlahan menuju pintu yang tak sengaja terbuka. "Aku akan lihat siapa itu," ujarnya dengan suara yang sedikit bergetar, namun tetap tegas. Tanpa menunggu respons dari teman-temannya, dia menekan gagang pintu dan mengintip keluar. Di luar, koridor yang gelap terlihat lengang. Tidak ada seorang pun. Hanya bayangan-bayangan hitam yang terlempar oleh cahaya remang dari pintu. Lani kembali melangkah mundur, kecewa karena tidak menemukan siapa-siapa. Tidak ada apa-apa di luar. "Mungkin hanya suara angin atau hewan," katanya, meskipun ekspresinya menunjukkan bahwa dia tidak yakin dengan ucapannya sendiri. Tiba-tiba, layar bioskop menyala lagi. Kali ini, gambarnya lebih jelas, namun sangat mengerikan. Sebuah wajah yang pecah-pecah muncul di layar, dengan mata yang kosong dan mulut yang terbuka lebar seakan menjerit tanpa suara. Wajah itu terus mendekat ke layar, seolah-olah ingin keluar dari dalam. Maya menutup matanya, berusaha untuk menghindari gambaran horor tersebut, tetapi suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. "Kalian tidak bisa lari, kalian tidak akan keluar dari sini." Suara itu begitu dalam dan seram, seakan datang dari kedalaman kegelapan yang tidak terjangkau oleh manusia. Ketika mereka semua mulai mundur, merasakan ketakutan yang semakin mendalam, tiba-tiba lampu bioskop menyala terang, lebih terang daripada sebelumnya. Cahaya itu memancar dari seluruh penjuru ruangan, membuat mata mereka sakit dan sulit melihat. Namun, setelah beberapa detik, cahaya itu mulai redup, dan mereka menyadari bahwa sekarang mereka sudah tidak berada di ruang bioskop seperti yang mereka kenal. Mereka berada di tempat yang sama sekali berbeda. Dinding-dinding sekitar mereka tampak lebih tua, lebih berkarat, dan sangat berbeda dengan bioskop yang mereka masuki sebelumnya. Suasana ruang itu terasa lebih berat, lebih menekan. Waktu seakan terhenti di sini. Tidak ada suara apapun, kecuali napas mereka yang terengah-engah dan detak jantung yang semakin keras. "Ini bukan bioskop yang tadi," ujar Lani, suara terengah-engah. "Apa yang terjadi?" Maya mencoba melihat keluar melalui jendela kecil di salah satu dinding. Hanya ada kegelapan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan atau apapun yang terlihat di luar sana. Sepertinya mereka terperangkap di dalam ruang yang tidak mereka pahami. Eko mengeluarkan ponselnya untuk mencari sinyal, tetapi layar ponselnya menunjukkan sebuah pesan yang membuatnya terkejut. Di layar itu, tertulis hanya satu kalimat, "Kamu telah melangkah lebih dalam." Eko menurunkan ponselnya, kebingungan dan takut, dan menghadap teman-temannya yang juga tampak kebingungan. "Kita harus keluar dari sini," kata Dwi dengan suara cemas. "Ada yang tidak beres di sini, dan kita tidak bisa tinggal lebih lama lagi." Namun, ketika mereka mencoba untuk berbalik dan mencari pintu keluar, pintu yang mereka masuki sebelumnya, yang menuju ruang utama bioskop, sekarang sudah tidak ada. Sebagai gantinya, hanya ada dinding kosong yang membentang di depan mereka. Lani mencoba meraba dinding itu, mencari sesuatu yang bisa menjadi pintu atau jalan keluar. Tapi dinding tersebut terasa keras dan dingin, seolah-olah sudah bertahun-tahun tidak tersentuh. Ini nggak mungkin," katanya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini semua hanya mimpi buruk. Suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih keras, menggetarkan seluruh tubuh mereka. "Kalian akan tetap di sini selamanya," bisik suara itu. "Selamanya." Rasa takut mulai merayapi mereka satu persatu, dan ada yang mulai menangis. Eko, yang sebelumnya lebih tenang, kini mulai tampak panik. "Apa yang harus kita lakukan?"
Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Maya menarik napas panjang, mencoba berpikir jernih. Ada sesuatu yang jahat di sini, sesuatu yang mengikat tempat ini, dan kita mungkin sudah terjebak di dalamnya. Dalam kebingungannya, mereka mendengar suara langkah kaki lagi. Langkah-langkah itu datang mendekat dengan cepat, tetapi kali ini, suara langkah itu bukan milik manusia. Suara itu terdengar berat, tidak wajar, seperti sesuatu yang bergerak dengan cara yang tidak dikenal. Keempatnya menoleh ke arah suara itu. Tubuh mereka kaku dan tak bisa bergerak. Dengan setiap detik yang berlalu, langkah-langkah itu semakin mendekat, dan mereka bisa merasakan hawa dingin yang semakin menusuk, seolah ada sesuatu yang mendekati mereka dari kegelapan yang semakin pekat. Langkah-langkah berat itu kini terdengar sangat dekat, hampir seperti gemuruh yang datang dari dalam tanah. Rasa takut yang sudah menguasai mereka seakan semakin dalam, menjerat tubuh mereka dengan ketakutan yang tak tertahankan. Mereka ingin lari, tetapi kaki mereka seperti tertanam di tanah, tidak bisa bergerak sedikit pun. Maya, yang berada di ujung kelompok, adalah yang pertama kali mencoba untuk bergerak. Dengan tangan yang gemetar, ia meraih tangan Lani dan menariknya pelan. "Kita harus keluar, sekarang juga," bisiknya. Tetapi suara Maya terdengar begitu cemas dan hampir tidak bisa didengar. Lani hanya mengangguk, tetapi ia merasa tubuhnya seperti terjebak dalam suatu ruang yang lebih besar daripada yang mereka lihat. Bahkan udara di sekitar mereka terasa semakin berat, menekan dada mereka hingga sulit bernafas. "Tapi, pintunya sudah hilang," jawab Lani dengan suara bergetar, masih memandangi dinding kosong yang menggantikan pintu masuk mereka. Eko berteriak panik. "Apa yang terjadi dengan kita? Ini bukan bioskop yang kita masuki. Ini bukan tempat yang sama." Ia berlari ke arah dinding yang mengelilingi mereka, menabrakkan tubuhnya dengan harapan menemukan celah atau pintu yang tersembunyi. Tapi usahanya sia-sia. Hanya ada tembok kokoh yang menutup jalan mereka. Tiba-tiba, suara langkah yang semakin mendekat itu berhenti. Semua terdiam, menahan napas. Ketegangan semakin terasa, menambah rasa takut yang menyelubungi mereka. Maya mencoba meraih ponselnya sekali lagi, namun layarnya kembali menunjukkan pesan yang sama. "Kamu telah melangkah lebih dalam." Saat itulah suara gemuruh terdengar semakin keras, disertai dengan suara aneh, seperti rantai yang digerakkan. Perlahan, dari balik kegelapan, sebuah bayangan besar muncul. Wujudnya samar-samar, namun cukup jelas terlihat menakutkan. Sosok itu tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa, dengan tangan yang panjang dan tidak proporsional, seperti tangan yang tidak pernah diciptakan oleh alam. Wajahnya terdistorsi, tak memiliki fitur yang jelas, kecuali sepasang mata yang menatap mereka dengan tatapan kosong, menyedihkan, namun penuh dengan kebencian yang mendalam. "Kamu sudah melanggar." Suara itu menggelegar di udara, datang entah dari mana, namun terdengar jelas di telinga mereka semua. "Kamu tidak akan pernah keluar lagi." Maya mencoba melangkah mundur, tubuhnya masih gemetar. "Kita harus lari, kita harus." Namun sebelum dia sempat melanjutkan kata-katanya, sosok itu bergerak dengan cepat. Sebuah tangan besar dan kasar terjulur ke arah mereka, seolah ingin merenggut mereka dari tempat itu. Dwi yang berada di tengah tidak sempat bergerak. Tangan itu menghampirinya dengan kecepatan yang luar biasa, dan dalam sekejap, dia sudah tergenggam kuat dalam cengkraman tangan itu. Dwi berteriak keras, matanya terbelalak penuh ketakutan, namun suara yang keluar hanya seruan tercekik. Maya dan Lani berlari ke arah Dwi, mencoba menarik tubuhnya, tetapi kekuatan dari tangan itu sangat besar, seolah-olah bisa menghancurkan segalanya dengan mudah. Eko meraih kunci pintu yang entah dari mana munculnya, mencoba membukanya, tetapi tetap tidak ada jalan keluar. Sosok itu tertawa, suara tawa yang dalam dan menyeramkan, memecah keheningan malam. "Kalian pikir kalian bisa keluar? Ini adalah tempat kalian sekarang, selamanya," bisiknya dengan suara yang penuh ancaman. Lani terjatuh, merasakan sesuatu yang berat menindih jiwanya. Suasana semakin kacau. Dan saat mereka merasa seolah-olah terpojok tanpa ada tempat untuk lari, sesuatu yang tak terduga terjadi.
Di dalam kegelapan itu, di luar kendali mereka, sebuah cahaya terang muncul secara tiba-tiba. Seperti kilatan petir yang menerangi langit yang gelap gulita. Cahaya itu memancar dari layar bioskop yang tiba-tiba menyala kembali. Layar itu menampilkan gambar yang sangat aneh. Wajah-wajah yang terdistorsi, penuh dengan ekspresi ketakutan dan penderitaan, berputar-putar tanpa henti. Mereka semua merasakan sesuatu yang sangat aneh. Seperti ada kekuatan lain yang menguasai tempat ini. Sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Tiba-tiba, tangan yang menggenggam Dwi terlepas begitu saja. Dwi terjatuh ke lantai, terbebas dari cengkeraman sosok itu. Maya, Lani, dan Eko terdiam sejenak. Merasa seperti ada kekuatan yang membebaskan mereka dari tangan itu, tetapi ketakutan belum juga hilang. Kenapa? Kenapa kita masih di sini? Lani bertanya. Napasnya masih terengah-engah. Maya hanya bisa menggigit bibirnya. Tidak tahu. Tetapi kita harus keluar. Kita harus menemukan jalan keluar, sebelum semuanya terlambat. Namun, seiring dengan ucapan itu, layar bioskop mulai menampilkan gambar yang lebih jelas, menunjukkan ruangan yang lebih gelap dan lebih banyak sosok aneh lainnya. Masing-masing dari mereka mulai melihat hal-hal yang tidak mereka inginkan. Gambar-gambar itu mulai berputar dan berputar dengan kecepatan yang semakin cepat, dan suara bisikan itu kembali terdengar, semakin dekat dan semakin mematikan. Sudah terlambat, bisik suara itu, kali ini lebih keras dari sebelumnya, membuat tubuh mereka gemetar. Kini, mereka menyadari satu hal yang paling mengerikan. Mereka telah terjebak dalam ruang yang jauh lebih gelap dari yang mereka duga. Ruang yang tidak hanya mengurung tubuh mereka, tetapi juga jiwanya. Suasana di dalam ruang bioskop yang hancur itu kini berubah menjadi begitu menakutkan dan mencekam. Mereka merasa seolah-olah setiap gerakan mereka dipantau oleh sesuatu yang jauh lebih kuat, lebih tua, dan lebih jahat daripada apapun yang pernah mereka bayangkan. Cahaya layar yang terus berkelap-kelip dan suara bisikan yang semakin menggema membuat mereka merasa semakin terhimpit dalam kegelapan yang semakin menelan. Maya menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan pikirannya, tetapi ketakutan itu sudah menyatu dengan tubuhnya. Saat matanya terbuka, dia mendapati dirinya berdiri di tengah ruangan dengan tubuh yang terasa terikat, tidak bisa bergerak, meski ia berusaha sekuat tenaga. "Apa yang kita lakukan di sini?" bisiknya. Suara yang hampir tidak terdengar di tengah suara bisikan yang semakin menekan. Eko, yang kini tampak lebih frustasi, mengguncang-guncang tubuhnya, mencoba melepaskan diri dari belenggu ketakutan yang begitu menguasai dirinya. "Kita harus keluar dari sini," serunya. "Ada jalan keluar. Harus ada jalan keluar." Namun, tak peduli seberapa keras mereka berusaha, setiap upaya yang mereka lakukan untuk bergerak terasa sia-sia. Ruangan ini seolah mengikat mereka dalam realitas yang tak dapat dijelaskan. Tangan dan kaki mereka seakan dibebani oleh sesuatu yang tidak terlihat, berat dan penuh tekanan, seolah ada kekuatan lain yang mengendalikan tubuh mereka. Tiba-tiba, layar bioskop kembali menyala dengan sangat terang. Kali ini gambarnya lebih tajam, lebih jelas. Sosok-sosok itu kembali muncul di layar, wajah-wajah yang terdistorsi, penuh dengan ekspresi kesakitan dan penderitaan. Wajah-wajah itu tampak familiar, seolah-olah mereka adalah orang-orang yang pernah berada di tempat itu sebelum mereka. Wajah-wajah itu tertawa, menangis, memohon, dan berteriak dalam kebisuan. Semua terlihat terperangkap di dalam layar, tidak bisa keluar, tidak bisa berbuat apa-apa. Maya menjerit keras. Itu wajah mereka. Itu wajah orang yang sebelumnya ada di sini. Ia berteriak. Ini bukan hanya bioskop. Ini adalah penjara. Penjara untuk jiwa-jiwa yang tak bisa keluar. Lani yang masih terpaku di tempatnya mulai menyadari hal yang lebih mengerikan. Apa yang terjadi pada mereka? Kenapa mereka seperti itu? Tanyanya dengan suara parau, takut bahwa mereka mungkin akan berakhir sama seperti wajah-wajah itu, terperangkap dalam ruang yang tidak bisa mereka hindari. Namun, sebelum ada yang bisa menjawab, layar bioskop mulai berubah lagi. Kali ini, gambar itu beralih menjadi gelap. Hanya ada bayangan hitam yang terus bergerak dan berputar, seolah sedang mengejar mereka, merenggut semua harapan yang tersisa.
Seiring gambar itu berubah, suara bisikan semakin nyaring, semakin kuat, semakin dekat. Kalian sudah datang terlalu jauh. Suara itu berbicara. Kali ini bukan hanya di telinga mereka, tetapi terdengar dalam jiwa mereka. Sekarang kalian adalah bagian dari tempat ini. Bagian dari bioskop yang tak akan pernah mati. Eko menutup telinga, berusaha menghindari suara itu. Tidak, kami tidak akan menjadi seperti mereka. Teriaknya, berusaha keras melepaskan diri dari pengaruh suara tersebut. Namun, meski sekuat apapun dia berusaha, tubuhnya tetap terasa berat dan terikat. Seperti ada tangan tak terlihat yang menahan setiap gerakan. Sosok besar yang muncul sebelumnya, sosok yang memiliki tangan panjang dan tubuh tinggi itu, muncul kembali, kali ini lebih nyata dan lebih mendekat. Wajahnya yang pecah dan kosong menatap mereka dengan tatapan yang tak bisa dipahami. Wajahnya seperti perpaduan antara manusia dan makhluk lain, begitu penuh penderitaan. Lihatlah, kalian telah melewati batas, kata suara itu lagi, kali ini lebih berat dan menekan. Kalian akan menjadi bagian dari kami. Sekarang kalian adalah penonton yang terjebak di bioskop ini, dan kalian tidak akan pernah bisa pergi. Maya merasakan kakinya terjatuh lemas. Ia merasa tidak ada lagi kekuatan yang tersisa dalam tubuhnya untuk melawan. Lani, yang sebelumnya selalu penuh semangat, kini hanya terdiam, menatap kosong pada layar yang terus memperlihatkan wajah-wajah yang terdistorsi. Dalam hati mereka, muncul pemahaman yang sangat mengerikan. Mereka sudah terlalu jauh berada di dalam tempat ini, dan mungkin tidak ada jalan keluar lagi. Semua mulai memudar. Layar bioskop berubah lagi. Kali ini menampilkan gambar mereka sendiri. Wajah mereka yang terdistorsi dan penuh dengan rasa takut. Mereka melihat diri mereka dalam bentuk yang bukan lagi manusia, melainkan sosok-sosok yang dipenuhi dengan rasa takut dan penderitaan, terjebak dalam lingkaran waktu yang tak bisa mereka hentikan. Di dalam kesendirian dan keputusasaan, mereka akhirnya menyadari satu hal yang paling menakutkan. Mereka bukanlah pengunjung yang datang ke bioskop ini. Mereka adalah bagian dari pertunjukan itu. Mereka adalah tokoh yang terkunci dalam kisah kelam ini. Dan kini, bioskop ini telah menjadi rumah mereka. Tempat mereka akan tetap berada selama-lamanya, terjebak dalam kegelapan yang tak berujung. Wajah-wajah mereka terus menatap dari layar, dan dalam bisikan terakhir yang menusuk jiwa mereka, suara itu berkata dengan tenang, "Kalian adalah bagian dari kisah kami. Kalian akan tetap menonton selamanya." Layar bioskop itu kemudian mati, menyisakan kegelapan yang tak terhingga. Dan ruangan itu kembali sunyi, hanya menyisakan jejak-jejak langkah yang kini tak akan pernah hilang.